Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sobat Paradigma TV. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di samping saya Kakanda Dr. Ujang Komarudin. Kumaha damang Kang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Siap. Beliau ini mungkin sudah tidak asing bagi kalangan milenial, aktivis generasi muda ataupun akademisi sampai masyarakat biasa pun pasti sudah tahu dan mengenal sosok yang ada di samping saya ini, Kakanda Dr. Ujang Komarudin. Beliau akademisi, kemudian dulu pernah menjadi staf khusus DPR RI, sekarang concern di dunia akademisi dan menjadi pengamat politik nasional yang hampir setiap hari warawiri di berbagai macam media televisi nih. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk berjumpa, bersilaturahim, kita obrolan santai nih Bang. Siap Adinda. Bang, ya. Sehat kan Bang? Alhamdulillah, sehat selalu. Kebetulan saya ini generasi muda, generasi milenial. Pada siang ini saya mau kita ngobrol-ngobrol santai soal generasi milenial nih, mengingat dari sudut pandang Abang, dengan adanya bonus demografi, itu bagaimana peluang pemuda Indonesia, tantangannya, harapannya itu. Sementara di tengah situasi COVID pandemik seperti ini, banyak sekali problem. Kiat-kiat apa yang perlu dilakukan oleh pemuda Indonesia, Bang? Yang pertama ada istilah apa ya, yang saya katakan student now, leader tomorrow. Jadi kalau hari ini kita pemuda, kalau hari ini kita pelajar, kalau hari ini kita mahasiswa, maka besok itu kita menjadi pemimpin. Kalau dalam bahasa Arabnya subhanul yaum rijalul god. Jadi hari ini kita pemuda gitu, besok kita adalah pemimpin. Nah, artinya bonus demografi yang itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala harus dimanifestasikan kepada hal yang positif. Artinya harus membangun kreativitas, membangun jejaring, membangun skill, membangun bisnis, ya kan? Sekarang itu kan begini, semua orang bisa sukses ini, Adinda. Siapapun dia. Jadi kalau anak muda hari ini tidak punya kreativitas, tidak membangun skill kemampuan ya dalam semua bidang, maka kita akan ketinggalan. Nah, revolusi digital atau revolusi internet hari ini termasuk bonus demografi itu harus didorong dan diarahkan kepada untuk pembangunan bangsa. Nah, kalau milenialnya, kalau pemudanya, kalau anak bangsanya tidak bergerak, tidak membangun kapasitas diri, tentunya yang mumpuni ya kan, yang bisa diperhitungkan oleh orang lain, maka kita akan ketinggalan. Oleh karena itu yang pertama kita bangun adalah membangun skill kemampuan itu. Kita bidangnya apa nih gitu kan? Kalau kita bidangnya misalkan per YouTuber ya jadi YouTuber. Fokus aja YouTuber ya. Atau bikin jadi content creator gitu kan? Iya, Lalu apapun itulah. Jadi kalau itu bisa membangun kreativitas dan bisa bermanfaat buat orang, lalu menghasilkan uang kan? Mengapa kita tidak bisa kembangkan itu? Nah, ke depan anak-anak muda bangsa ini tidak terlena oleh bonus demografi itu. Jadi kalau jumlahnya banyak tapi tidak bergerak, tidak memiliki kapasitas, ya tentu akan ditinggalkan oleh sejarah. Tapi kalau dia membangun skill kemampuan diri gitu ya, dengan semua kekuatan yang dia miliki, maka suatu saat dia akan jadi orang. Suatu saat tadi dia akan menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi bonus demografi yang luar biasa itu yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini, pada anak-anak muda ini harus disikapi dengan cara yang baik dan positif. Lalu kalau negatif begini, nanti kita mah orang miskin gitu kan, kita tidak berpendidikan ya kan, lalu saya mah boro-boro ingin jadi orang sukses, pengen diam aja. Jangan, kita buktikan bahwa kita jadi anak muda yang ingin memberi sumbangsi besar terhadap bangsa ini. Kan begini Adinda, bangsa ini persoalannya banyak nih. Iya, Bang. Dari mulai hutang ya kan, luar biasa banyaknya, pengangguran luar biasa besarnya, persoalan ya hukum. Kan, persoalan hukum juga luar biasa acak-acakannya gitu kan. Lalu persoalan pendidikan juga masih timpang gitu kan. Oleh karena itu anak-anak muda hari ini itu harus bisa menyelesaikan persoalan itu ke depan. Nah, kita misalkan saya akademisi ya berjuang dengan sebagai akademisinya untuk bisa memberikan pencerahan kepada rakyat. Adinda sebagai misalkan YouTuber kan memberikan pencerahan kepada anak-anak muda Indonesia, dan kita pasti dukung itu semua. Nah,
Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain. Nah, begitu, ini Adinda. Bang, bicara soal generasi milenial anak-anak muda, Abang juga dulu pernah berproses saya membaca biografi Abang, cek siapa Abang di Wikipedia, bagaimana dengan pengalaman Abang yang sampai sekarang Abang menjadi pengamat politik nasional. Itu Abang melalui berbagai macam proses organisasi, baik intra eksternal, yang kalau bahasa kerennya kita berorganisasi orang bilang aktivis. Nah, ini ada satu problem ya. Seperti kita ketahui bahwa founding father kita, para tokoh bangsa hingga para elit politik kita, itu mayoritas adalah anak-anak muda yang dulunya masuk organisasi ideologis, organisasi gerakan. Tapi sekarang ada satu fenomena baru, Bang Kanda. Itu anak-anak muda, ya, survei dari beberapa lembaga itu, anak-anak muda itu senang masuknya organisasi yang bisa happy-happy, yang benefit. Nah, ini kira-kira apa nih, Bang? Jangan sampai ke depannya ideologi kaum milenial, generasi milenial itu bukan ideologi kaum gerakan, entah itu kirinya kah, kanannya kah, atau moderatnya, tapi ini ideologinya adalah teknologi. Nah, itu apa kira-kira sehingga jangan sampai generasi muda aktivis terjebak, karena kita aktif di berbagai macam OKP apapun pasti mempersiapkan diri seperti yang sampaikan Abang. Kira-kira apa kiat-kiat yang perlu dilakukan sehingga kita semacam memberikan suatu arahan, mengajak sehingga mereka tidak terjebak dengan hal tersebut, mau ikut berorganisasi yang ada ideologisnya. Ya, ini tantangan ya, seperti organisasi besar HMI, PMI, GMNI, PMKRI, semuanya. Ini tantangan. Kenapa? Dalam dunia yang begitu berubah cepat, anak-anak muda kita pengennya instan. Pengennya enak-enak saja gitu kan, nongkrong-nongkrong ya kan. Di saat yang sama, mohon maaf, organisasi itu kan tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan profit. Berarti organisasi harus bisa disesuaikan dengan zaman gitu, Bang. Nah, artinya bagaimana organisasi meng-create diri. Ya kan, bisa belajar berorganisasi, menata kepemimpinan diri kan. Tapi bukan itu saja, belajar bisnis juga. Berwirausaha. Nah, ini harus kita kembangkan. Oleh karena itu hari ini ya, lembaga pendidikan, lembaga pesantren mengembangkan wirausaha itu. Jadi jangan kalahnya ketika misalkan organisasi seperti HMI atau PMI yang lain-lain, GMNI itu dia bergerak bukan hanya di dunia aktivis semata gitu ya, bukan hanya bisa memanage diri, kepemimpinan diri, tetapi bisa berorganisasi, berbisnis gitu ya. Ini dampaknya akan lebih luas dan ini tentu bisa akan dicintai oleh anak-anak muda Indonesia. Karena gini, anak muda itu pengennya ada contoh yang nyata, real. Iya. Kalau dia sukses bisnis, seperti misalkan pendiri startup A gitu kan, dia kaya lalu hebat, jadi akan jadi ikon baru. Oleh karena itu, kita yang aktif di organisasi itu harus menjadi ikon juga apa yang telah dihasilkan dalam organisasi itu. Nanti karya nyatanya. Ya, jadi bukan hanya kita tadi berorganisasi untuk menempatkan kepemimpinan diri saja, tapi menghasilkan hasil yang lain. Kan begini, kita berorganisasi kan ada value added, harus menambah nilai. Misalkan kalau kita tidak menambah ilmu ya jaringan. Kalau tidak harus menambah jaringan ya harus menambah uang kan gitu. Nah, anak-anak muda hari ini kan yang dicari uang. Nah, karena itu bukan berarti kita materialistis, bukan. Tapi bagaimana organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini, termasuk OKP-OKP, bisa kreatif ya, membangun sentra-sentra bisnis, apapun itu. Sekarang ini kan sudah terbuka semuanya, mau bisnis apapun bisa. Membangun startup, ya kan, mau jadi YouTuber, selebgram, ya kan. Semua hal bisa kita jadikan uang. Oleh karena itu tadi, cikal bakal kepemimpinan organisasi adalah bukan hanya melahirkan pemimpin yang bagus dalam konteks manage diri ya, tetapi bagaimana menghasilkan wirausaha yang mandiri, yang hebat, sehingga ini bisa membangun fondasi bukan hanya intelektualitas, bukan hanya kepemimpinan, tapi juga ekonomi. Bagaimana bisa melahirkan Abu Bakar di era milenial, Bang? Nah, kalau kita aktivisnya kaya kan enak. Iya. Kalau punya uang kan enak. Kan kira-kira gini lah. Dulu saya sering, mohon maaf ya, nodong-nodongin proposal gitu ke senior gitu kan. Iya, Bang. Ya, kalau kitanya punya uang kan tidak lagi. Nah, ini harus kita bangun. Kalau kita punya contoh gitu ya, kesuksesan dalam berbisnis di organisasi pasti akan diikuti oleh anak-anak milenial hari ini. Begitu. Nih Bang, ini kan 17 Agustus bentar lagi nih, 76 tahun. Berarti kurang lebih 2045 itu menuju Indonesia emas, Bang. Nah, kira-kira terakhir Bang, apa yang perlu betul-betul disiapkan selain
sumber daya manusianya, skillnya, teknya, apa yang betul-betul harus kalau saya melihat bahwa ada sedikit degradasi moral ya, perlu dibangun adalah moral of force. Bagaimana moral generasi muda? Nah, kalau dari sudut pandang Abang, apa kira-kira yang perlu dibina, diperkuat dari sekarang menyambut Indonesia Emas? Jangan sampai sudah 100 abad, negara lain udah bisa, mobilnya udah bisa terbang, ya kan? Dari sini ke Bandung mungkin atau ke Kabupaten Subang, akan nggak perlu pakai mobil lagi, tapi mungkin pakai teknologi yang super speed, kencang gitu loh. Apa ini Bang, kira-kira yang perlu dipersiapkan menyambut masa Indonesia depan Emas? itu harus didesain, harus direncanakan. Tidak mungkin masa depan jalan dengan sendirinya. Jadi Indonesia Emas 2045 nanti, 2045 itu. Nah, itu harus didesain, bagaimana kita mendesain diri, mempersiapkan diri, tadi membangun kapasitas diri, membangun kepemimpinan, membangun bisnis gitu. Sehingga ketika sudah menyampai tujuan itu, kita sudah menjadi orang hebat. Nah, kalau kita nyaleha-leha, nongkrong gitu kan, lalu kita tanpa melakukan apapun, tanpa melakukan kreativitas, ya masa depan akan meninggalkan kita. Jadi membangun kapasitas diri itu, karena begini, saya melihat perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Sekarang kalau nggak sadar 50 juta konten kreator di dunia ini. Nah, kita sudah di mana itu gitu. Siap. Sekarang banyak YouTuber yang menghasilkan uang gitu ya, miliaran. Kita sudah di mana itu? Atau banyak anak yang lain gitu yang melahirkan bisnis-bisnis baru, startup baru. Kita ada di mana? Lalu kita ingin jadi apa ketika Indonesia Emas itu ada sampai kita di situ? Nah, desain diri ini penting, perencanaan diri ini penting. Nah, misalkan gini, 5 tahun ke depan kita mau jadi apa? 10 tahun kita ke depan mau jadi apa? Nah, kita harus sudah tuliskan. Bukan hanya dalam imajinasi kita, tetapi dalam agenda keseharian kita itu. Oleh karena itu, pikiran kita arahkan ke sana, lalu aksi nyata juga harus kita siapkan ke sana. Ya seperti saya gini, misalkan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun lagi profesor gitu. Amin, amin. Atau misalkan 5 tahun lagi saya harus keliling dunia, harus mengajar ya kan, ke kampus-kampus dunia gitu kan. Ini harus kita persiapkan. Amin, Bang. Sama juga dengan anak-anak milenial bangsa ini. Kalau masa depan kita tidak persiapkan, saya yakin kita tidak akan jadi apa-apa, hanya akan menjadi penonton. Jadi Indonesia Emas itu hanya sekedar bayangan, tidak bisa kita nikmati. Tetapi kalau kita desain dengan baik gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita ingin jadi apa tahun 2045 itu, maka insya Allah kita sudah menjadi orang ketika Indonesia Emas itu ada gitu. Oke, Saya yakin itu yang bisa saya sampaikan, Adinda. Terima kasih Bang